Bab 21. Tidak ada tanda-tanda si pegawai perpustakaan di luar gereja. Kami berjalan kaki menuju perpustakaan. Jantungku berdebar keras, walaupun Helen tampak tenang, dengan 2 salib dari ruang depan gereja di saku kami. Ambil 1, tinggalkan 1/4. Maksudnya $1/4 untuk 1 salib. Aku kecewa karena Helen tidak menyinggung-nyinggung tentang ibunya. Aku merasa dia hanya mentolerir sementara kegilaanku, dan akan pergi meninggalkanku begitu kami sampai di perpustakaan. Tapi dia mengejutkanku lagi. Dia di belakang kita, katanya perlahan ketika kami sudah berada kira-kira 2 blok dari gereja. Kulihat dia waktu kita belok di pojok. Jangan menengok ke belakang. Kutelan seruan kagetku dan kami terus berjalan. Aku akan pergi ke lantai atas di perpustakaan, kata Helen. Bagaimana kalau lantai 7? Itu lantai pertama yang betul-betul sepi. Jangan ikut naik. Lebih besar kemungkinan dia mengikuti kalau aku sendirian daripada kalau ada kau. Kau lebih kuat. Kau sama sekali tidak boleh melakukan itu, gumamku. Mendapat informasi mengenai Rosie adalah urusanku persisnya. Dia bergumam balik. Tolong, jangan menganggap aku melakukan ini demi kau, tuan pedagang Belanda. Aku menoleh padanya. Aku mulai terbiasa dengan humor pedasnya pikirku, dan lengkung pipinya di samping hidungnya yang lurus panjang tampak seakan bercanda. Baik, tapi aku akan di belakangnya, dan kalau kau dalam kesulitan, aku akan berada di sana dalam waktu kurang dari sedetik untuk menolongmu. Di pintu gerbang perpustakaan, kami berpisah dengan gaya ramah. Semoga sukses dengan risetmu, Tuan Belanda, kata Helen, menjabatku dengan tangannya yang berbalut sarung tangan. Kau juga, Miss, katanya dan berjalan pergi. Aku pergi ke tempat penyimpanan kartu katalog dan menarik sebuah laci secara acak untuk memperlihatkan aku sibuk. Bien luhur, Benediktin. Dengan kepala menunduk seakan mencari-cari, aku masih bisa melihat meja pendaftaran. Helen sedang minta kartu izin untuk masuk ke ruang penyimpanan buku. Tubuhnya tinggi dan langsing, berbalut mantel hitam, punggungnya menghadap ke arah ruang tengah. Lalu kulihat si pegawai perpustakaan berjingkat-jingkat di sisi lain ruangan, di sepanjang rak-rak kartu katalog. Dia telah sampai di H ketika Helen melangkah ke pintu ruangan rak-rak buku. Aku kenal betul pintu itu. Aku lewat pintu itu setiap hari, dan tidak pernah pintu itu menganga begitu penuh arti padaku seperti sekarang ini. Pintu tersebut selalu terbuka sepanjang hari, tapi seorang penjaga berdiri di sana, memeriksa kartu izin masuk. Sedetik kemudian sosok gelap Helen sudah menghilang naik tangga besi. Si pegawai perpustakaan menunggu sebentar di G, lalu merogoh sesuatu dari saku jaketnya. Dia pasti punya kartu identifikasi khusus untuk pegawai. Kusadari, memperlihatkan kartu itu pada penjaga, lalu masuk. Aku cepat-cepat pergi ke meja pendaftaran. Aku mau ke ruangan rak, tolong, kataku pada wanita yang bertugas. Aku belum pernah melihat dia sebelum ini. Dia sangat lamban, dan terasa lama sekali tangannya meraba-raba kartu izin sebelum memberikannya padaku. Akhirnya aku masuk juga ke pintu itu, dan dengan hati-hati kupijakan kakiku ke tangga sambil memandang ke atas. Dari setiap lantai kita bisa melihat satu lantai di atasnya melalui celah-celah anak tangga besi, tapi tidak lebih dari satu lantai. Tidak terlihat si pegawai perpustakaan di atasku, tidak ada suara. Aku naik perlahan-lahan ke lantai 2, melewati ekonomi dan sosiologi. Lantai 3 kosong, hanya ada 2 mahasiswa di Carol mereka. Di lantai 4 aku mulai betul-betul khawatir. Terlalu sepi, harusnya tidak kubiarkan Helen menggunakan dirinya sebagai umpan. Mendadak aku teringat cerita Rosie tentang temannya, Hedges, dan itu membuatku mempercepat langkah. Lantai 5, arkeologi dan antropologi, penuh dengan mahasiswa tingkat sarjana yang sedang mengikuti kelompok belajar. Kehadiran mereka membuatku agak tenang. Tak akan ada kejadian mengerikan hanya 2 lantai di atas tempat ini. Di lantai 6, aku bisa mendengar langkah-langkah kaki di atasku. Dan di lantai 7, sejarah. Aku berhenti. Tidak tahu cara agar bisa masuk diam-diam tanpa diketahui. Setidaknya aku kenal baik lantai ini. Ini kerajaanku. Aku bisa menunjukkan padamu letak setiap Carol dan kursi. Setiap baris buku berukuran besar. Mulanya lantai ini terlihat sama sepinya dengan lantai-lantai lain, tapi sesaat kemudian terdengar olehku gumaman-gumaman pembicaraan dari salah satu pojok. Aku berjingkat ke arah datangnya suara itu, melewati Babylon dan Assyria sedapat mungkin tanpa suara. Lalu ku dengar suara Helen. Aku yakin itu suara Helen. Kemudian suara serak tak enak yang pasti suara pegawai perpustakaan itu. Jantungku bagai jumpalitan. Mereka ada di seksi abad pertengahan. Aku kenal baik seksi itu sekarang. Dan aku semakin dekat sehingga bisa menangkap kata-kata mereka. Walaupun aku tidak mau mengambil resiko dengan menjulurkan kepala mengintai dari pojok rak buku.
Mereka kelihatannya ada di rak-rak di sisi lain, di kananku. Betulkah itu? Helen bertanya dengan nada bertengkar. Suara serak itu terdengar lagi. Kau tidak berhak membuka buku-buku itu, Nona. Buku-buku itu? Milik universitas. Memang siapa kau? Berani-beraninya menyita buku-buku perpustakaan universitas. Pegawai perpustakaan itu terdengar marah, sekaligus membujuk. Kau tidak perlu melihat buku-buku seperti ini. Isinya tidak baik untuk dibaca wanita muda seperti kau. Kembalikan saja hari ini, dan kita lupakan masalah ini. Kenapa kau begitu menginginkan buku-buku itu? Suara Helen tegas dan jelas. Apakah ada hubungannya dengan Profesor Rossi mungkin? Merunduk di balik feodalisme Inggris, aku tidak tahu apakah harus meringkuk atau bersorak keras-keras. Apapun pendapat Helen mengenai semua ini, yang jelas itu membangkitkan keingintahuannya. Kelihatannya, dia tidak menganggap aku gila, dan dia mau membantuku, walaupun hanya mencari informasi tentang Rossi bagi kepentingannya sendiri. Profesor, siapa? Aku tidak tahu maksudmu. Tukasi pegawai perpustakaan. Kau tahu di mana dia berada? Tanya Helen dengan nada tajam. Nona, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan, tapi ku minta kau kembalikan buku-buku itu. Perpustakaan memerlukan buku-buku tersebut. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya bagi karir akademismu. Karirku? Helen mencemooh. Aku tidak bisa mengembalikan buku-buku itu sekarang. Kuperlukan buku-buku itu untuk sesuatu yang sangat penting. Kalau begitu, harus kupaksa kau mengembalikannya. Di mana buku-buku itu? Aku mendengar langkah kaki, seakan Helen mundur. Aku sudah hampir keluar dari tempat sembunyiku untuk menghantamkan buku besar mengenai biara-biara Sistersian ke kepala si musang kecil yang jahat itu ketika Helen tiba-tiba memainkan kartu baru. Begini saja, katanya. Kalau kau ceritakan padaku tentang Profesor Rossi, mungkin aku bisa menceritakan padamu tentang... Ia berhenti sejenak lalu meneruskan. Peta kecil yang kulihat belum lama ini, perutku terasa terjun bebas 7 tingkat sekaligus. Peta? Kenapa sih Helen? Kenapa dia memberikan informasi sevital itu begitu saja? Peta tersebut mungkin milik kami yang paling penting dan paling berbahaya kalau analisis Rossi mengenai arti peta itu benar adanya. Milikku yang paling berbahaya, ku koreksi diriku sendiri. Apakah Helen mengkhianatiku? Seketika terlintas di benakku. Dia ingin menggunakan peta itu untuk menemukan Rossi lebih dulu, menuntaskan riset Rossi, menggunakan diriku untuk mengorek apa yang telah Rossi pelajari dan sampaikan kepadaku, menerbitkan, membeberkan Rossi. Aku tidak punya waktu lebih dari selintas pikiran itu untuk menganalisis lebih jauh karena saat berikutnya, si pegawai perpustakaan meraung keras. Peta itu, peta Rossi ada padamu. Kubunuh kau karenanya. Seruan tertahan Helen, lalu teriakan dan bunyi gedebuk. Letakkan, jerit si pegawai perpustakaan. Kakiku bagai tidak menyentuh lantai sampai aku menerjang dan menindihnya. Kepala kecilnya membentur lantai dengan bunyi gedebuk yang mengguncang otakku juga. Helen meringkuk di sampingku. Wajahnya pucat pasi tapi tetap tenang. Dia mengacungkan salib perak seharga 25 sen dari gereja tadi, mengarahkannya pada si pegawai perpustakaan yang meronta-ronta dan meludah-ludah di bawah tindihanku. Pegawai perpustakaan itu bertubuh kecil, dan selama beberapa saat aku masih bisa menguasainya, mujur bagiku. Karena selama 3 tahun terakhir ini olahragaku hanya membalik-balik dokumen tua negeri Belanda, bukan angkat besi. Ia masih meronta-ronta di bawah tindihanku, dan kutekankan lututku ke tungkai kakinya. Rossi, jeritnya, tidak adil, harusnya aku yang pergi, giliranku, berikan petanya padaku. Aku sudah menunggu lama sekali, aku melakukan riset selama 20 tahun untuk ini. Ia mulai terseduh dengan suara yang sangat menyedihkan dan tidak enak didengar. Sementara kepalanya bergerak-gerak, kulihat sepasang luka di dekat tepi kerahnya. 2 lubang kecil berkerak. Kujauhkan jari-jariku sebisa mungkin dari luka-luka tersebut. Di mana Rossi? Geramku. Katakan pada kami sekarang juga di mana dia. Apakah kau melukainya? Helen mendekatkan salib kecil itu padanya dan ia membuang muka. Masih meronta-ronta di impitan lututku. Sangat mengherankan bagiku. Bahkan pada saat itu, melihat pengaruh simbol tersebut pada makhluk ini. Apakah ini Hollywood, tahayul, atau sejarah? Aku bertanya-tanya sendiri bagaimana dia bisa masuk ke gereja. Tapi di sana ia jauh-jauh dari altar dan kapel. Aku ingat, bahkan menyurut mundur dari wanita pengurus altar. Aku tidak pernah menyentuh dia, aku tidak tahu apapun. Oh ya, kau tahu? Helen membungkuk lebih rendah, wajahnya galak tapi sangat pucat. Kuperhatikan tangannya yang bebas menekan lehernya, sepertinya terluka. Helen, aku pasti berseru keras, tapi Helen melambaikan tangan mencegahku. Matanya tetap melotot pada si pegawai perpustakaan.
Di mana, Rosi? Apa yang kau tunggu selama bertahun-tahun? Si pegawai perpustakaan mengkeret menghindar. Akan kusentuhkan ini ke wajahmu sekarang. Ancam Helen menurunkan salib. Tidak, jerit si pegawai perpustakaan. Kuceritakan padamu, Rosi tidak ingin pergi. Aku yang ingin. Tidak adil. Dia bawa Rosi bukannya aku. Dia bawa Rosi dengan paksa. Padahal aku akan ikut dia dengan senang hati untuk melayaninya, membantunya, menyusun katalog. Sampai di situ ia mendadak berhenti dan mengatupkan bibir rapat-rapat. Apa? Ku benturkan kepalanya tidak terlalu keras ke lantai agar ia memerhatikanku. Siapa yang membawa Rosi? Apakah kau mengurungnya di suatu tempat? Helen memegang salib dekat sekali ke hidung si pegawai perpustakaan, dan ia mulai terseduh lagi. Tuanku, bisiknya. Helen di sampingku, terkesiap dan terduduk, seakan terdorong mundur tanpa dikehendakinya akibat kata-kata pria itu. Siapa tuanmu? Ku tekankan keras-keras lututku ke kakinya. Kemana dia membawa Rosi? Matanya menyala, pemandangan yang menyeramkan. Wajahnya mengerut-ngerut mengerikan. Ke tempat aku seharusnya dibolehkan pergi, ke kuburan. Mungkin cengkeramanku melemah, atau mungkin pengakuannya itu memberinya tambahan kekuatan. Mungkin dari ketakutannya sendiri, kusadari setelahnya. Mendadak ia berhasil melepas satu tangan, berbalik bagai kalajengking, dan menekuk pergelangan tanganku yang menekan bahunya ke belakang. Rasa sakitnya bukan main dan aku menarik lenganku dengan marah. Sebelum aku sadar apa yang terjadi, ia sudah lari, dan aku mengejarnya menuruni tangga, melewati seminar para mahasiswa tingkat sarjana dan ruang-ruang sepi di bawah. Tapi aku terhambat tasku yang masih kubawa-bawa. Bahkan pada saat-saat pertama pengejaran, aku menyadari sekilas bahwa aku tidak ingin meninggalkan tas itu, atau memberikannya pada Helen. Helen telah memberitahu orang itu tentang peta. Dia pengkhianat, dan orang itu telah menggigit dia, walaupun hanya sekejap. Tidakkah dia sudah tertular sekarang? Untuk pertama dan terakhir kalinya aku berlari, bukannya berjalan, di ruang tengah perpustakaan. Hanya sekelebatan melihat wajah-wajah heran dan terkejut yang memandangku sementara aku berlari lewat. Si pegawai perpustakaan sudah tidak terlihat, dia mungkin saja telah lolos ke bagian belakang, ruang katalog atau gudang yang hanya boleh dimasuki petugas perpustakaan. Kubuka lebar-lebar gerbang depan perpustakaan yang berat, pintu ganda gaya gotik yang tidak pernah terbuka sepenuhnya. Lalu aku mendadak terhenti di puncak tangga. Cahaya matahari sore menyilaukan mataku, seakan aku juga hidup di dalam kegelapan di bawah tanah, di gua kelelawar atau tikus. Di jalan di depan perpustakaan beberapa mobil telah berhenti, lalu lintas macet, dan seorang gadis berseragam pelayan restoran menangis di tepi jalan, menunjuk sesuatu. Seseorang berteriak dan dua lelaki berlutut di dekat roda depan salah satu mobil yang berhenti. Kaki pegawai perpustakaan yang berwajah mirip musang itu terjulur keluar dari bawah mobil, terpelintir dengan sudut yang aneh. Salah satu lengannya terjulur ke atas kepalanya. Ia tertelungkup di aspal di atas genangan kecil darah, tidur selamanya.